Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Umairah dari kelas 12 IPA 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Sunan Kalijaga. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang biografi masa kecil Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilaktikta dan juga istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Syahid. Nah, berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau pastinya memiliki sejumlah nama. Nah, sebut saja ada Lokajaya, ada Syekh Malaya, ada Pangeran Tuban, ada Ki Dalang Sida Brangti, dan ada Raden Abdurrahman. Lalu terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pertama, itu pendapat yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan juga Jawa asli. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwasannya Sunan Kalijaga ini merupakan keturunan Arab asli. Hal ini bahkan jika dirunut gitu, ditelusuri akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga ini masih memiliki silsilah dengan paman dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya itu adalah supaya nilai-nilai dasar Islam itu yang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil juga beliau ini sudah diajarkan tentang dasar-dasar kepemimpinan gitu, tentang jiwa-jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu problem, suatu masalah gitu yang diajarkan oleh guru agamanya. Terbukti beliau ini juga selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide katanya saat tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun beliau ini nggak pernah gitu merasa sombong dan tetap juga merasa rendah hati akan sikapnya gitu, sehingga dianya ini disukai oleh teman-temannya. Nah, jadi itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai biografi Sunan Kalijaga. Namun pada masa Sunan Kalijaga kecil yang dulunya dia dikenal dengan nama Raden Syahid. Selanjutnya kita akan membahas biografi singkat Sunan Kalijaga secara umum. Pada biografi singkat Sunan Kalijaga secara umum ini terdapat dua versi. Nah, kita bahas versi pertama dulu. Versi pertama ini mengatakan bahwasannya dulu Sunan Kalijaga yang masih menggunakan nama Raden Syahid dulunya itu merupakan seorang perampok, seorang pencuri yang dulunya itu emang dianya dikenal dengan pencuri. Nah, tapi Sunan Kalijaga ini atau Raden Syahid ini dia tuh mencuri bukan karena untuk dirinya sendiri, dia tuh bukan seperti itu, tapi dianya mencuri itu ya untuk rakyat-rakyat Tuban yang saat itu sedang mengalami kemiskinan. Nah, kenapa Raden Syahid ini sampai mencuri ya karena dia dulu, ingat gak sih tadi diceritain bahwasannya Raden Syahid ini udah diajarin dari kecil tentang agama-agama gitu ya kan. Jadi dianya ini khawatir akan bagaimana kondisi rakyat Tuban waktu pas itu. Jadinya itulah yang membuat dia melakukan aksi nekat gitu. Sebenarnya dia juga udah ada cerita, dia udah ada bilang ke ayahnya, namun ayahnya itu nggak bisa apa-apa ya, ayahnya nggak bisa apa-apa karena ayahnya itu merupakan bawahan gitu dari kerajaan Majapahit pada saat itu. Itu ayahnya hanya sebatas bupati Tuban waktu pas itu ya kan. Jadinya ya ayahnya nggak bisa apa-apa juga. Jadi Raden Syahid ini nggak ada hal lain yang bisa dilakukan selain dia mencuri gitu pada saat itu ya. Dia hanya pikiran untuk mencuri mungkin. Jadi setelah itu pada saat itu adalah tragedi di mana Raden Syahid ini mencuri makanan gitu di suatu gudang, dan makanan itu pada akhirnya dibagi-bagiin ke masyarakat Tuban yang
miskin gitu, yang sedang mengalami kemiskinan, dibagi-bagiinlah makanannya. Namun sayangnya pada saat itu Raden Syahid ini tertangkap oleh prajurit, sehingga ya dianya dapat hukuman pastinya, dan hukumannya itu adalah pengusiran dari Majapahit waktu pas itu. Jadi dia diusir ke hutan gitu. Nah, di hutan inilah dia ketemu sama Sunan yang nanti tuh bakal ngemimbing dia gitu, yang bakal menjadi guru dia. Siapa sih kira-kira Sunan itu? Nah, jadi jawabannya itu adalah Sunan Bonang. Lanjut aja ke versi keduanya. Nah, pada versi kedua ini Raden Syahid itu dikenal tumbuh menjadi seorang anak yang nakal dan sadis. Bahkan dikatakan dia itu pernah membunuh orang gitu, sehingga dia ini dikenal dengan julukan Berandal Indraloka. Nah, singkat ceritanya itu kenakalan beliau ini berhenti saat beliau itu ketemu dengan Sunan Bonang, saat beliau ini ingin merampok Sunan Bonang, tapi malah dianya pada akhirnya bertobat gitu karena kalah. Dia nggak berhasil ngerampok Sunan Bonang ini, sehingga pada akhirnya dia berguru dan kenakalannya pun hilang. Begitu. Nah, jadi cerita tadi merupakan biografi singkat dari Sunan Kalijaga. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana sih strategi Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam pada saat itu. Jadi, strategi dakwahnya itu diawali dengan mengajari masyarakat membaca, lalu membaca kalimat-kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati yang ikhlas. Supaya apa? Supaya mereka dapat masuk Islam secara agama, bukan karena paksaan. Kemudian selama berdakwah, Sunan Kalijaga ini mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui wayang, pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi berlokan wayang gitu. Kepopuleran Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam, dalam menyebarkan ajaran Islam menggunakan lakon wayang itu sangat menarik gitu, sangat menarik perhatian masyarakat banyak. Bahkan jika beliau ini melakukan pentas di suatu desa gitu, masyarakat tuh akan berbondong-bondong untuk datang dan menonton dan melihat pertunjukan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini, karena lagian itu beliau tuh nggak menarik biaya sepeser pun untuk pertunjukan wayangnya. Namun sebagai gantinya beliau ini meminta kepada seluruh masyarakat yang menonton, yang datang, untuk selalu bersyahadat. Nah, cara berdakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga ini itu terlihat begitu luas, begitu santai gitu, sehingga masyarakat Jawa yang kala itu masih banyak menganut kepercayaan lama tidak merasa terganggu, tidak merasa bahwa kehadirannya dakwah beliau ini menentang adat istiadat seperti itu. Jadi itu dia materi video pembelajaran tentang Sunan Kalijaga yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. So, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.